atuh pas sebulan. Nya teu bisa nawar. Emang pasar boga Bapak? Ngadon usaha di dia Bapak mah ngadon ngabalaan. Ari kamari hancur kan Bapak mana tanggung jawab? So, anu dagang di jalan saha? Sok nama. Sok nama deui. Antara ketertiban dan emosi, kisah teguran Deddy Mulyadi kepada pedagang buah di trotoar. Trotoar adalah ruang publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun di berbagai wilayah Indonesia, fungsinya kerap berubah menjadi tempat berjualan, parkir liar, hingga penumpukan barang. Hal ini menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai. Di tengah situasi ini, muncul sosok Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal aktif menegur secara langsung pelanggaran ruang publik. Salah satu tindakan tegasnya yang terekam dan menjadi viral adalah saat ia menegur seorang pedagang buah yang berjualan di trotoar. Teguran ini memicu emosi pedagang, yang berujung pada aksi menendang dagangannya sendiri. Kisah ini menjadi pembicaraan hangat, menyulut perdebatan antara ketertiban umum dan sensitivitas sosial. Wah, tahun kemarin nunggu kamari oge hancurna sabraweun kok di Sini Bapak sini saya nanya. Tadi ya. Ya atuh sabulaneun aja. Kumaha? Sabulan kumaha? Emang lamun jelema kabeh sabulaneun guru dagang, Bapak jelema kabeh dagang sabulaneun di jalan. Emang jalan boga Bapak? Deddy Mulyadi bukan tokoh baru dalam dunia perpolitikan maupun media sosial. Ia dikenal karena pendekatannya yang unik dalam menertibkan masyarakat, yaitu dengan langsung turun ke lapangan dan berbicara kepada masyarakat secara langsung. Gayanya yang santai, kadang diselingi humor, namun tetap tegas, membuatnya disukai oleh sebagian masyarakat. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik ketika berhadapan dengan situasi yang menyentuh ranah emosional masyarakat kecil, seperti pedagang kaki lima yang sedang berjuang mengais rezeki. Kumaha sih? Ya, mana Bapak KTP mana? KTP mana KTP-na? KTP Cikalong Wetan. Kumaha? Anu kamari oge barang di kieu-kieu teh mah hancur. Ya kunaon Bapak dagang di jalan? Deddy Mulyadi tengah melakukan kegiatan belusukan seperti biasa. Ia menemukan seorang pedagang buah yang menggunakan trotoar dan sebagian badan jalan untuk berjualan. Teguran yang disampaikannya dengan santun justru mendapat reaksi keras dari si pedagang. Bapak nyewana mana? Disewakan ke jalan? Nyewa mah nyewa batasanana. Nya kulantaran bandel asa nu boga Bapak nu boga tempat ieu. Teu atuh pas sabulaneun. Nya teu bisa nawar. Emang pasar boga Bapak? Pada hari itu, Deddy Mulyadi mendekati lapak buah yang terletak tepat di atas trotoar. Ia menyapa pedagang tersebut dan mulai mengajak bicara mengenai pentingnya menjaga fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Ia menyampaikan bahwa trotoar bukanlah tempat berjualan, dan keberadaan pedagang di sana bisa membahayakan pengguna jalan maupun dirinya sendiri. Sok nama. Sok nama deui. Namun, pedagang yang tampaknya sedang dalam kondisi tertekan atau tidak siap menerima teguran, langsung bereaksi keras. Ia mulai membentak dan bahkan menendang salah satu peti berisi buah-buah dagangannya. Kejadian ini direkam oleh tim dokumentasi Deddy Mulyadi dan kemudian diunggah ke kanal YouTube miliknya. Udah uang atas sama kita. Iya pada dibongkar sok. Lagu itu. Orang salah. Bukan. Saya bongkar. Video ini dengan cepat menjadi viral, tidak hanya karena aksi spontan pedagang tersebut, tetapi juga karena masyarakat menilai bahwa ada unsur mempermalukan
dalam penegakan ketertiban yang dilakukan secara terbuka. Inti saha? Ngalanggar teu? Ngalanggar mah ngalanggar, aku kan kok carana kan weh aku baru dak diberesan. Sangat beresan. Bapak lain urang dia blagona luar biasa. Sombong. Sejak video itu tayang, masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, banyak yang memuji Deddy Mulyadi atas keberaniannya menegakkan aturan. Mereka menyatakan bahwa jika aturan tidak ditegakkan, maka akan semakin banyak pelanggaran yang terjadi. Bahkan, sebagian besar netizen mengatakan bahwa ketegasan seperti ini diperlukan agar masyarakat tidak semena-mena menggunakan ruang publik. Udah salah mas bukaan. Sok. Kan aing mah cicing ke tadi ge. Lawan mau ais ya mah. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengkritik tindakan tersebut. Mereka merasa bahwa pedagang kecil seharusnya dibina, bukan dipermalukan di depan kamera. Beberapa komentar menyebutkan bahwa ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam interaksi tersebut. Seorang pejabat negara dengan kekuatan media yang besar berhadapan dengan pedagang kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri secara setara. Beberapa waktu setelah video tersebut viral, diketahui bahwa si pedagang merasa sangat dirugikan secara psikologis dan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa setelah video itu tayang dan menyebar luas, dagangannya menjadi sepi pembeli. Banyak orang menilai negatif dirinya karena dianggap tidak tahu aturan dan marah-marah di depan kamera. Ia juga menyampaikan bahwa video tersebut diunggah tanpa persetujuan atau izin, dan bahwa dirinya merasa dipermalukan di depan publik. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial dari masyarakat sekitar yang semakin memperburuk situasinya. Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Ia menyatakan bahwa semua dokumentasi kegiatannya bertujuan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat luas. Ia juga menambahkan bahwa jika ia tidak tegas, maka pelanggaran akan terus terjadi. Tadinya komentar dia kan orang memberesan nanti hari itu komentar dia kan saya ngangkutan ke jero bawa jangka orang ngangkutan anak dah usaha deui. Dalam berbagai pernyataannya, Deddy menekankan bahwa ketertiban umum adalah milik bersama. Ruang publik tidak boleh disalahgunakan oleh individu demi kepentingan pribadi, meskipun alasannya adalah untuk mencari nafkah. Ia mengajak masyarakat untuk berpikir lebih jauh tentang dampak dari berjualan di trotoar, termasuk risiko kecelakaan dan hilangnya hak pejalan kaki. Hah? Sukabumi itu. Bogana orang Cikalong Wetan, gawena orang Sukabumi, tapi papolotot. Peristiwa ini membawa kita pada dilema antara penegakan hukum dan kemanusiaan. Di satu sisi, trotoar adalah fasilitas umum yang memiliki fungsi penting dalam sistem transportasi dan keselamatan publik. Berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang, penggunaan trotoar untuk berdagang adalah pelanggaran hukum. Salah satu sorotan utama dalam kejadian ini adalah soal etika publikasi video. Banyak yang mempertanyakan, apakah wajar merekam orang marah dan kemudian menyebarkan videonya ke publik, terutama jika tanpa izin? Dalam dunia jurnalisme maupun dokumentasi sosial, etika menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak diekspos secara paksa, apalagi jika eksposur itu membawa dampak buruk. Namun dalam konteks konten media sosial yang berkembang bebas, batas antara edukasi dan eksploitasi menjadi kabur. Dalam hal ini, Deddy Mulyadi dan timnya menyatakan bahwa niat mereka adalah untuk memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban. Namun kenyataannya, bagi sang pedagang, video itu justru menjadi beban yang menekan mental dan ekonominya. Bungan, ulang, kayak ditudingkan dia rusak. Ditinggal di sana rusak di hari itu. Waktu. Kalau lagi dibantuan.
Kejadian ini menjadi cermin bahwa kita masih dihadapkan pada problem klasik, ketegasan hukum versus empati sosial. Satu sisi menuntut keteraturan, sisi lain menuntut perlindungan terhadap rakyat kecil. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak. Bagi pejabat dan aparat, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan aturan dan pendekatan yang manusiawi. Bagi pedagang dan masyarakat, ada pentingnya memahami fungsi ruang publik dan menghormati hak bersama. Beres yo, Nah, sarek nanya, aing ngontrak tapi ka mana? Ya, nu boga imate tapi ka dieu batasna. Nanyakeun keneh wae. Langkah terbaik adalah membangun sistem yang adil, di mana masyarakat kecil diberikan tempat layak untuk mencari nafkah, dan ruang publik tetap difungsikan sebagaimana mestinya. Kisah Dedi Mulyadi dan pedagang buah ini bukan hanya soal teguran atau kemarahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana negara, masyarakat, dan individu berinteraksi dalam ruang sosial yang kompleks. Semoga kejadian ini menjadi refleksi bersama, agar ke depan tidak hanya tercipta ketertiban, tetapi juga keadilan sosial yang nyata.